Assalamualaikum teman-teman. Oke, jumpa lagi ya di channelnya Mbak Rofi Tani. Tentunya bertani di halaman rumah itu sangat asyik. Oke, di video kali ini Bunda akan berbagi tips ya, cara tanam sawi atau jaisim tumbuh dengan subur. Bunda akan bongkar secara tuntas ya sampai ke akar-akarnya, kenapa tanamannya Bunda tumbuh dengan subur dan baik tanpa ada bolong-bolong atau yang dimakan ulat ya. Kita akan kupas tuntas di video untuk kali ini. Oke, buat teman-teman bisa lihat ya, ini adalah hal yang tidak asing di sekitar kita, yaitu cangkang telur ya. Cangkang telur sangat banyak sekali manfaatnya untuk tanaman ya, bahkan untuk semua jenis tanaman. Oke, jadi di sini hobinya Bunda aneh ya, lain-lain. Selain main tanah, ternyata Bunda juga punya hobi ngumpulin cangkang telur karena ya. Bunda tahu manfaatnya sangat banyak sekali untuk tanaman ya guys. Yang pertama manfaatnya yaitu untuk mengusir hama. Karena tekstur cangkang telur yang kasar, ketika kita taburkan di permukaan media tanah yang ingin kita tanamin, sehingga mencegah hama seperti siput dan semut untuk datang mendekat pada tanaman, sehingga tanaman itu akan menjadi aman. Manfaat yang kedua yaitu menetralisir pH tanah atau dapat menetralkan keasaman tanah ya. Nah, ini fungsinya seperti kapur ya, yang bisa menetralkan tanah di tingkat keasaman yang sangat tinggi. Jadi seperti yang Bunda bilang di video sebelumnya ya guys, kalau di Kalimantan tingkat keasaman tanah itu sangat tinggi karena apa? Cuaca yang sangat ekstrim ya, kadang panasnya luar biasa karena di Kalimantan itu terletak pada garis khatulistiwa ya. Dan di sini pun tidak bisa diprediksi ya guys, ketika dia musim panas atau musim kemarau tiba-tiba itu hujan, bahkan tiap hari hujan. Dan ini yang bisa menyebabkan tanaman tidak bisa tumbuh dengan normal ya. Oke, buat abangnya juga kemarin ada yang komen ya, kenapa nggak nanam di kebun, kan kebunnya luas gitu, kenapa nanamnya malah di polybag. Jadi gini ya guys ya, kalau di Kalimantan kebanyakan itu tanahnya tanah rawa gambut ya, dan memiliki tingkat keasaman yang sangat tinggi, dan untuk penetralkannya butuh biaya yang sangat besar. Dan biasanya saat musim hujan turun seperti ini, kebanyakan mereka gagal nanam sayuran ya, karena pertumbuhannya yang nggak normal dan biayanya pun nggak sedikit, mulai dari pembibitan, kemudian racunnya, pupuknya, segala macam. Jadi ya kebanyakan semua harga sayuran di Kalimantan itu serba mahal. Makanya di sini Bunda lebih memilih tanam sayuran di polybag ya, karena lebih praktis dan ekonomis. Jadi untuk media tanamnya Bunda ini pakai media tanam bekas daun seledri ya, yang harusnya dibongkar. Jadi Bunda pakai lagi untuk tanam sawi atau jaisim, terus bawang pre, kemudian ada bunga dan lain-lain. Dan untuk manfaat yang ketiga yaitu untuk mencegah pembusukan. Jadi karena cangkang telur yang banyak mengandung kalsium, sehingga memperkuat tanaman atau memperkokoh tanaman sehingga terhindar dari pembusukan karena serangan hama ya. Makanya untuk semua tanamannya Bunda jarang sekali Bunda melakukan penyemprotan untuk hama, kecuali memang benar-benar dibutuhkan ya. Nah, tips yang lain juga Bunda akan melakukan sistem tanam tumpang sari ya, untuk mencegah timbulnya hama. Oke, contohnya ini ya, Bunda tanam jaisim atau sawi jaisim dengan bawang kucai dan juga dengan daun bawang atau bawang pre. Dari tumpang sari ini antara jaisim dengan bawang kucai aman ya, pertumbuhannya bagus. Begitu juga antara jaisim dengan bawang dayak ya, aman. Uji cobanya Bunda walaupun tidak banyak, tapi alhamdulillah berhasil untuk tumpang sarinya. Tetapi ya, tidak untuk jaisim dengan daun bawang atau bawang pre, tidak aman ya, karena daun bawangnya yang kalah. Karena menurut Bunda antara daun bawang dan daun seledri untuk proses perawatannya memang agak ekstra ya. Selain itu Bunda juga pakai paranet ya, untuk melindungi tanaman dari serangan hama. Untuk kanan kirinya Bunda pakai paranet atau Bunda pakai kelambu biar nggak digigit nyamuk ya, jadi dipakein kelambu. Bercanda ya guys. Jadi Bunda pakai paranet keliling ini biar aman dari ayam, karena ayamnya tetangga itu banyak sekali, dan juga terhindar dari hama yang berterbangan seperti walang sangit, kaper atau kepik apa segala macam itu yang berterbangan. Jadi kalau misalnya ada hewan yang
berterbangan nyangkutnya di kelambu itu ya guys, atau paranet. Jadi dia kejebak di paranet, nggak bisa terbang, nyangkut deh. Oke lanjut. Jadi kalau misalnya ditanya apakah Bunda melakukan pemupukan untuk tanaman, ya Bunda melakukan pemupukan untuk tanaman. Biasanya Bunda melakukan pemupukan itu 1 minggu setelah proses tanam, jadi tanaman itu sudah kuat akarnya ya. Untuk pupuknya Bunda menggunakan pupuk NPK Mutiara 1616 dengan cara Bunda taburkan di sekeliling tanaman itu sesuai dengan takarannya. Gak usah banyak-banyak ya guys, secukupnya aja dikira-kira untuk kebutuhan nutrisi tanaman itu ya. Nah untuk obat daunnya biasanya Bunda menggunakan air cucian beras yang sudah Bunda diamkan kurang lebih selama 1 minggu dengan takaran 2 liter untuk air cucian beras dan 14 liter untuk campuran air biasa. Kemudian disemprotkan ya, diaplikasikan pada semua tanamannya Bunda, mulai dari daun seledri, caisym, ataupun yang lainnya. Ini rutin ya Bunda lakukan setiap 1 minggu sekali. Nah biasanya Bunda selalu melakukan penyemprotan itu di hari Minggu, biasanya Bunda pas lagi libur. Kalau nggak bisa hari Sabtu ya hari Minggu. Nah guys, ngomong terus ya sampai capek juga Bunda. Oke, ini kita lagi proses panen ya guys. Teman-teman bisa lihat ini adalah caisym dengan bawang kucai. Aman ya, untuk bawang kucainya aman dan caisymnya juga aman pertumbuhannya. Cuman sayangnya untuk caisymnya ini terlalu berlebihan ya. Harusnya 1 pot Bunda kasih 2, cuman ini Bunda kasih 4 biji. Oke, untuk tanam caisym ini awal mulanya Bunda cuman iseng aja ya. Karena sebelumnya Bunda itu udah nyebar bibit pakcoy tapi nggak tumbuh, mungkin karena kadaluarsa atau kelamaan. Jadi Bunda beli bibit baru yaitu bibit caisym atau sawi ini, kemudian Bunda sebar, nggak taunya malah kebanyakan. Dan niatnya tanam sayur ini buat sendiri. Alhamdulillah Allah ngasih berlebih ya, sehingga Bunda bisa berbagi dan juga bisa menjual. Dan ternyata guys, alhamdulillah peminatnya banyak. Katanya caisym ini rasanya enak, renyah, pedes-pedes gitu kayak selada katanya. Jadi lanjut deh. Untuk tanaman caisym ini banyak memerlukan air ya. Jadi teman-teman harus rutin menyiramnya pagi dan sore hari. Oke, bismillah aja ya guys. Di sini niat Bunda berbagi tips dan ilmu, semoga bermanfaat dan teman-teman terinspirasi ya dengan hobi dan keisengan Bunda yang suka main tanah dan suka mancing. Oke, buat teman-teman terima kasih ya udah nonton videonya Bunda sampai selesai, dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share-nya ya agar tidak ketinggalan di video-video Bunda berikutnya. Sehat dan sukses selalu buat teman-teman semua dan kabul hajat serta dimudahkan segala urusannya, amin ya rob. Dan sampai jumpa di video-video Bunda berikutnya. Terima kasih.